Haleluya. Masih ingat tahun lalu? Belum berapa hari lewat. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ulangi 1, 2, 3. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang terbaik di tahun yang baru ini. Puji Tuhan. Kata orang, langkah pertama tidak menentukan, langkah terakhirlah menentukan finish. Tapi langkah awal menentukan langkah-langkah berikutnya. Katakan amin. Bagaimana mau semangat kalau langkah pertama sudah lemes? Memang, bro, om, tadi malam kami kurang tidur. Sama, saya juga kurang tidur, bu. Setiap waktu berdoa lagi jam 12, ya kan? Mau tidur jam 5 udah kebiasaan mata terbuka. Biston pagi, ya kan? Tadi sempat nego dengan Mami Lumi, hari ini boleh nggak kita gabung bistonnya dengan gereja? Tapi itu cuma mulut aja, tapi hati tetap keluar kamar. Ya, ingat kejadian 1, kejadian 2, manusia dari debu tanah dan tanah liat tetap lemes. Makanya firman Tuhan waktu kemarin tanggal 25 pagi, Bapak Frans Manuruk bilang apa? Kita tetap butuh kekuatan yang namanya spiritualitas, spirit Tuhan, Tuhan Yesus Kristus yang memampukan kita. Bapak Ibu mohon izin untuk sedikit mengingatkan, jangan lihat-lihat HP, karena ratusan SMS WA saya juga belum dibalas. Sekali dibalas, saya percaya 5 ayat lewat, karena kan mau balas terus. Balas, dibalas lagi, terima kasih, balas lagi, sama tahun baru, terima kasih, ya. Oke, mari kita berdiri, kita akan buka Kejadian 1 ayat 1. Saya mau ikut-ikut Bapak Pendeta kemarin. Mentang-mentang akhir tahun dia bukanya Wahyu 22. Saya pun mau ikut-ikutan, enggak? Yang macam tak bisa, enggak saya. Oke, kita buka Kejadian 1 ayat 1. Ayat pertama, kitab pertama dari seluruh firman Tuhan Alkitab orang Kristen. 1, 2, 3. Saya percaya di tahun yang baru ini, walaupun ngantuk, tapi oh ya, bagaimana cara kita mengukur rantai yang terkuat? Motivator berkata begini, rantai yang terkuat adalah di mana kepingan rantai yang terlemah itu kuat. Itulah yang paling penting. Hari ini kita memang capek, kalau perlu libur ibadah, tapi kita tetap maju, tetap ibadah. Saya nggak mau teriak-teriak, capek, kemarin saya sibuk-sibuk ayam bakar, jagung bakar, sosis bakar. Tapi kalau hari ini kita bisa semangat, 1 tahun ini saya percaya keberhasilan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita akan menjadi bagian milik kita. Puji Tuhan, haleluya. 1, 2, 3, katakan dengan nyaring, cuma berapa kata kok? 1, 2, 3. Silakan duduk. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. I am the Alpha dan Omega. Keren ya? Yesus berkata, I am the Alpha and Omega. Hidup manusia hanya berkisar dari sini. Kalau nak mati, apapun, hanya di sini. Cobaan, ujian, tantangan, musuh dari sini. Tapi Tuhan Yesus berkata, aku ada di awal dan aku ada di akhir. Kamu mau kemanapun, tetap aku ada di akhir. Dia menguasai awal hidup kita, sepanjang hidup kita, sampai akhir hidup kita. Mau kita lupa, ingat, pura-pura lupa, mengingkari, menolak, sengaja tak sengaja, Yesus berkata, aku ada di ujung hidupmu. Cepat atau lambat kamu akan ketemu saya atau tidak ketemu saya. Sehebat-hebat manusia, sekaya-kayanya manusia, setinggi-tingginya pencapaian hidup kita, sepopulernya kita di dunia ini, tetap kita akan kembali. Engkau dari tanah liat, roh kembali kepada Tuhan, dan debu kembali kepada debu. Tuhan berkata dalam Kejadian 1 ayat 1, I am the beginning, akulah awal
dan akhir. I am Alpha and Omega. Kita mau lupa Tuhan, kita mau pura-pura lupa Tuhan, kita mau menyangkal Tuhan, terlebih kalau pagi kita setia di Tuhan, sungguh pun kita menghadapi tantangan, rintangan, kekhawatiran, cobaan, ketakutan. Nanti gimana tahun 2024? Nanti pemilu ini siapa yang menang? 1, 2, 3, terserahlah. Yang penting bagi kita Tuhan Yesus menang. Karena dalam Amsal berkata, hati raja di tangan Tuhan, dialiri kemana dia ingini. Mau katanya Raja Herodes sekalipun, mau Raja Nero sekalipun yang mau membasmi kekristenan, tetap dia yang binasa. Kita akan belajar dari ayat ini dan akan mendasari 1-2 ayat saja di dalam Perjanjian Baru. Korelasinya dengan sukacita Natal dan bagi segala bangsa, korelasinya dengan Merry Christmas and Happy New Year, dan korelasinya dengan apa yang harus kita hadapi di awal tahun ini. Mungkin minggu depan kita akan, minggu depan kita akan perjamuan kudus yang pertama tanggal 7. Di situ akan ada pesan-pesan pastoral bagi kita semua menghadapi 2024, baik secara praktis, teologis maupun secara psikologis. Ada hal-hal yang harus kita dengar dan harus kita persiapkan hidup kita. Tantangan semakin berat, tetapi percayalah, Tuhan berkata apa? I am the Alpha dan Omega. Mau penyakit, gundul, botak dari manapun terserah kaulah. Yang penting Tuhan pegang awal hidupku dan pegang sudah tunggu di akhir hidupku. Katakan amin. Kalau gitu kita tidak khawatir. Seorang anak kecil pergi sebuah kota, dia tidak khawatir. Kenapa? Karena di sana bapak tuh punya anak buah banyak menjaga. Sungguh pun kita baru melangkah di sebuah kota yang asing, tapi bapaknya bilang, nah, kalau bapak tidak ada, di sana banyak anak buah bapak yang tak terlihat. Baik pasukan udara, drone, satelit mata-mata, kapal selam, perahu layar, longboat, long john, speedboat, sampan perahu layar, armada marinir, Kopassus, Subgultor, Densus 88, itu anak buah saya bapak semua. Siap Pak, maju. Takut, kok takut? Oh iya, nggak jadi. Maju. Udah mulai khawatir nih masuk tahun baru nih. Tanggal 2 Januari. Tapi ingat pesan Bapak kita di surga, I am the Alpha and Omega. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah awal dasar hidup kami berjalan, dan Tuhan juga yang sudah menjaga di ujung hidupku. Kalau gitu kenapa harus kita khawatir? Bisa, karena manusia berpikiran pendek. Dia hanya melihat apa yang ada pada hari ini. Kenapa orang khawatir? 80% sensus berkata, kekhawatiran 80% seringkali tidak terjadi. Betul? Yang suka baca-baca buku motivasi, baca-baca buku manajemen pengembangan pribadi, pasti itu. Rasa khawatir itu hanya terjadi kadang-kadang hanya 15% dari apa yang kita khawatirkan. Nanti hujan, masuk angin enggak ya? Nanti hujan, anak aku kira-kira ingusan enggak ya? Nanti hujan, ban aku bocor enggak ya? Masuk gereja, nanti kepleset buat depan gereja. Aduh, belum dibikin lantainya landai. Ada rencana mau bikin landai. Nanti orang tuh kepleset enggak ya? Saya gara-gara gitu, jadi saya kalau ada tamu baru saya lihat. Gitu. Karena saya dengar cerita ada beberapa yang terpleset di sini. Tapi kalau itu dipikirin terus, enggak jadi khotbah saya. Saya di sekolah, saya kesana, saya jagain orang, jaga Bu Linda supaya jangan jatuh. Saya jagalah keluarga Abraham, Yohanes, Mustopo. Jangan sampai mereka kena duri di depan. Saya panggil lah para pengerja. Aduh, itu banyak bom-bom nuklir yang berjatuhan di lantai depan, tolong dibersihkan. Tidak jadi saya khotbah, karena saya khawatir banyak hal. Itu langkah praktis, betul? Ketika kita khawatir banyak hal, sering kita tidak fokus dengan apa yang harus kita kerjakan. Dan Kejadian 1 ayat 1 berkata, pada mulanya Allah menciptakan, He create the heaven and the earth. Siapa itu? Yesus Kristus Tuhan, yang dalam Wahyu 22 ayat 13 berkata, aku adalah Alpha dan Omega. Kalau saya ini sutradara Hollywood, mungkin saya bisa turun Reno langsung tampilkan di depan, langsung kayak nantilah ke depan. Saya punya rencana seperti itu yang agak impian juga. Ketika saya ngomong Raja Wali terbang tinggi, langsung Raja Wali naik. Ketika saya bilang gunung-gunung bersorak, tiba-tiba ada video. Nanti kita gabung. Ada satu seksi khusus yang videografer yang pendetanya ngomong apa? Gunung-gunung bersorak, tiba-tiba ada gambar gunung.
seperti rusa yang mencari aliran air. Langsung keluar video rusa lagi. Langsung ketika ada berkata, I am the Alpha dan Omega, lalu seperti Tuhan dengan perkasanya. Malaikat Tuhan berjaga di sekelilingmu, jangan takut. Keluar video malaikat Tuhan dengan tinggi hampir 3 meter. Pedang. Bapak Ibu sekali-sekali perlu berdoa, tapi jangan minta itu jadi tujuan. Sekeliling kita ini, dan di dalam hidup kita, dimanapun kita berada, malaikat Tuhan menjaga kita. Terlalu banyak cerita-cerita dan saya juga tahu persis di gereja ini, dimanapun anak-anak Tuhan, ketika mereka dalam ketakutan, ada kali ketika dalam doa, Tuhan bukakan mata rohani mereka. Persis seperti bujangnya Elia yang ketakutan dihadang dengan musuh-musuhnya. Celikan mata mereka Tuhan, supaya melihat, oh, lebih banyak yang menyertai kita daripada musuh-musuh kita. Malaikat Tuhan tidak pendek-pendek, kecil 1 meter, itu tuyul. Malaikat Tuhan bukan seperti yang anak kecil naked pakai sayap. Itu menghina, tidak ada malaikat kecil-kecil gini. Itu dewa cupid. Jadi tolong dihapus kalau bilang itu malaikat seperti ini yang anak kecil naked lalu pakai sayap. Penghinaan itu. Malaikat itu makhluk surgawi yang Tuhan perintahkan menjaga. Keren banget. Ketika kita takut, kita berseru, Yesus Tuhan tolong. Aku khawatir di dalam area yang gelap seperti di kampung salib ini. Tiba-tiba jaga kita, ada beberapa pendoa melihat, dan saya juga aminkan karena saya bisa mendengar saya dan mengetahui bisa lebih dari 3 meter besar seperti di depan sana. Ketika itu ada kingkong, si jelek itu mencoba untuk kingkongnya cuma 2 meter sedikit, sekali kingkongnya dari belakang, wih, malaikat Tuhan yang menjaga komplek ini lebih dari 3 meter dengan terus menjalannya. Tidak tahu, saya tidak siapkan ini, tapi saya percaya kadang-kadang kita perlu sedikit membuka hati kita. Perjalanan kita dalam 2024 tidak hanya dalam hal jasmani, ada dunia spiritual, supranatural yang Tuhan siapkan menjaga, menuntun, menyertai anak-anak. Katakan amin. Kenapa kita khawatir? Karena kita tidak percaya ada yang jaga dan sertai kita. Kenapa si Gisel dia takut? Karena dia tidak lihat papanya. Walaupun hanya dengar suaranya, Gisel, papa di sini. Mana pak? Gisel takut. Papa di sini nak. Aku tidak kelihatan. I am invisible, but I everywhere. Tapi ketika dia lihat saya, ada papa, langsung dadanya membusuk. Mana tadi anak-anak kawan sekelas yang mau rampas permen saya, misalnya gitu. Karena dia lihat bapaknya udah di belakang, sudah. Kadang-kadang kenapa Tuhan tidak tunjukkan jati dirinya di tengah-tengah persoalan hidup kita? Dia mau mengajarkan kita iman, tetap percaya ada Tuhan yang menyertai. Amin. Amin. Katakan amin. Lebih keras lagi. Ngantuk hilang, puji Tuhan. Ya, ada beberapa yang saya lihat memejamkan mata penyembahan, tapi saya tahu itu penyembahan tanggal 1 itu agak tipis-tipis dengan ngantuk. Jadi tanggal 1 udah penyembahan dengan firman Tuhan, penyembahan. Ya itu antara penyembahan puji Tuhan ada ngantuk. Karena saya juga gitu ya, puji Tuhan. Kita lihat sekarang dalam sedikit lagi saya selesaikan. Udah mau selesai nih. Wih, asik, mau selesai. Yes. Matius pasal 2. Orang-orang Majus dari timur. Tapi saya tidak akan mengeksposisi tentang Majus karena sudah terlalu banyak hamba Tuhan yang akan menceritakan ini. Kita akan lihat dari kisah orang-orang Majus dari timur, Injil Matius 2. Dan semua firman Tuhan hari ini didasari dari pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Apa itu langit? Makhluk-makhluk surgawi, alam supranatural yang ada bersama kita sekarang, menyertai dan mendampingi kita. Alam paralel, kita sekarang ada dalam alam natural, alam fisik, alam yang kelihatan, bisa dipegang, bisa dicium, bisa dilihat. Tapi ingat, ada alam supernatural,
yang juga ada sekarang berdampingan dengan kita. Itulah Roh Kudus yang harus di hari pertama ini kita jangan pernah lupakan dia. Kuasa firman Tuhan, penyertaan Tuhan Yesus Kristus, dia tak terlihat dengan mata telanjang, tapi dia ada seperti udara. Dia tidak terlihat tapi menghidupkan. Dia tidak terlihat tapi bisa menghembus dengan lembut. Dia tidak terlihat seperti angin, tapi bisa angin badai yang keras dari angin timur menyibakkan laut merah sehingga bangsa Israel bisa lewat di tanah yang kering. Kuasa supernatural dari Tuhan Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi, yang Alfa dan yang Omega, yang awal dan yang akhir. Kita ada di sini. Siapapun kita, dimanapun kita, apapun status sosial, ekonomi, politik, budaya, pertahanan, keamanan kita di sini, tetap kita hanya sampai di sini karena ujungnya AE dan Omega. Oleh karena itu kita tidak perlu khawatir. Kita jalani hidup ini dengan penuh sukacita. Amin. Mau kata orang aku lagi kena sakit, mau kata orang terserah dia, tapi kata imanku, Yesusku memegang hidupku dari awal sampai akhir, sehingga aku harus berani melangkah bersama Tuhan. Tapi pertanyaannya, bukan Tuhan yang tinggalkan kita, tapi kita yang tinggalkan Tuhan. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan. Kita kuat, oke, kita bisa tersenyum. Tapi orang kuat juga bisa lemah ketika tantangan sangat berat melebihi kekuatannya. Tapi ingat firman Tuhan lagi dalam 1 Korintus 10, pencobaan-pencobaanmu yang kamu alami itu sesuai dengan kesanggupanmu. Tentang kesanggupan bukan sekedar soal talenta. Kita sekarang suka bicara gitu, oh itu talentanya 1, 2, 5 sesuai dengan kesanggupan. Tapi Tuhan berkata juga dalam firman Tuhan dalam surat Paulus, pencobaan-pencobaan ini adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Hai umat Tuhan, hari ini jika kita masing-masing menghadapi tantangan, berarti Tuhan tahu kamu mampu nak. Seorang yang punya kekuatan mengangkat 40 kg barbel, dia akan menghadapi tantangan seperti itu juga. Tapi orang binaraga yang biasa mengangkat 200 kg, dia akan menghadapi tantangan mungkin di atas 100. Tapi Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, Alfa dan Omega, dia tahu kekuatanmu. Hanya hidup kita saja yang mengukur diri kita. Aku tidak sanggup Tuhan, aku mundur saja dari pelayanan, aku mundur saja dari gereja, aku tidak mau lagi itu Tuhan. Tuhan bilang, nah kamu bisa, buka matamu, buka hatimu, aku ada bersamamu, aku di awal hidupmu, aku ada di akhir hidupmu. Jalani hari-hari ini, jalani bulan-bulan yang baru ini, jalani tahun yang baru ini dengan keyakinan bahwa Tuhan Immanuel, Immanuel, Tuhan beserta kita. Tapi kadang-kadang kita suka tidak adil. Kita selalu nyanyi, sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Kita kadang-kadang suka bilang apa ikonnya? Abang Almarhum saya punya ikon yang Bapak Ibu kasih tahu, Tuhan baik. Betul, Tuhan baik. Sekarang pertanyaan Tuhan sama kita, sudahkah engkau baik dan setia seperti? Kalau Tuhan setia, tidak perlu ngapal Alkitab. Tuhan tetap setia. Kalau mau buktikan Tuhan baik, tidak perlu menghafal baca ini dari Kejadian 1 sampai Wahyu 22. Tuhan tetap baik.
Kalau saya tidak baik, saya tidak setia, Tuhan tetap setia. Besok pagi pun tetap akan diturunkan hujan bagi orang jahat dan orang baik. Tidak berhentinya musim menabur dan menuai, panas dan dingin, kemarau dan hujan bagi setiap orang. Dan orang-orang itu bukan semuanya yang ke gereja, dan orang-orang itu juga bukan semuanya yang ikut Tuhan dan percaya Yesus. Tuhan tetap baik. Kalau begitu kita apa bedanya dengan orang dunia? Cuma bernyanyi Tuhan baik, Tuhan setia. Hari ini firman Tuhan mengingatkan saya juga dan kita semua. Sudahkah kita setia sampai napas menghabis? Itu pertanyaan besar buat saya dan kita semua. Firman Tuhan pedang bermata dua, tidak hanya mengarah kepada audien yang mendengar. Itu kami duluan yang harus menunjukkan kesetiaan. Hari ini kita memang mengawali hari dengan penuh perjuangan. Mungkin untuk beribadah perlu perjuangan, tapi Tuhan melihat kesetiaanmu untuk menangkan pertandingan daripada kesetiaan yang simple. Tidak perlu terlalu rumit menunjukkan kesetiaan sama Tuhan. Cukup dengan datang hari ini. Mungkin saya tidak menghakimi, tapi saya percaya Tuhan akan menilai lebih. Tapi kalau kita ikut Tuhan dengan semangat karena duit kita lagi banyak, dompet lagi tebal, tender lagi jebol, lolos semua 10 tender yang diloloskan 15, gila nggak? Saking baiknya Tuhan. Tender 10, lolos 15, artinya 5 udah mau tender kamu akan lolos. Tapi lalu ikut Tuhan semangat. Itu kata orang dunia bilang, ya maklum lah Pak, namanya orang lagi happy, ikut Tuhan semangat lah. Coba kayak Ayub, coba kayak yang lain, masih gak ada semangat? Pertanyaan itu juga buat kita semua, bukan hanya untuk Bapak Ibu. Ketika kita menghadapi tantangan hidup, masihkah kita bisa bernyanyi gini? Ku mau setia sampai. Jadi kalau nyanyi ini jangan cuma di mulut. Tuhan hitung loh. Banyak pembohong di gereja kata Tuhan. Banyak pembohong. Maaf, saya tidak menyindir Bapak Ibu, menyindir saya. Banyak pembohong di gereja. Maaf, hari pertama mungkin agak keras ini. Karena nyanyi cuma di mulut. Sebab mereka hanya memuji aku dengan mulutnya, tapi dari hatinya menjauh. 1 Timotius berkata, banyak orang beribadah, tapi memungkiri kekuatan kuasa ibadah. Datang hanya sebagai rutinitas. Kami pengkhotbah juga mungkin hanya sekedar menyampaikan ayat. Bapak Ibu masih tahu, kami bisa cari bahan sekian juta bahan di Google, ChatGPT, AI. Tapi adakah kuasa firman itu hidup, menghidupi kita? Saya tidak bangga jika banyak orang atau ada orang yang memuji, wah mantap firmannya. Tapi saya tidak perlu dikatakan begitu. Saya melihat hidup Bapak ini, Ibu ini, keluarga ini, saudara-saudari ini, sampai dia meninggal, dia tetap setia. Itu lebih jutaan kali bukti kalau dia memang betul-betul mendengar firman Tuhan, menyimpannya dalam hati, dan melakukannya dengan setia. Barulah Tuhan, mungkin Tuhan yang nyanyi malah. Ku tahu kau setia sampai akhir, kata Tuhan. Dan ku tahu kau selalu mengiring aku dengan hidupmu, sampai ku berikan mahkota kepada engkau, hai anak-anakku yang setia di dalam kerajaanku. Kalau sampai Tuhan Yesus dan malaikat-malaikat di surga yang penuh kemuliaan itu berkata gitu sama kita, oh saya merinding nih ya. Itulah baru target kita di dalam mengiring Tuhan. Bukan orang yang memuji kita, tetapi Tuhan yang memuji. Masih ingat Stefanus mati lempar batu? Ketika Stefanus berdiri ke langit, Yesus sampai berdiri dari singgasananya. Kalau mungkin mau di dalam hati Yesus sampai gini, dengan mata Yesus yang penuh kasih tapi dengan tegas. Itulah kerinduan kami semua hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan, orang Kristen. Bukan cuma sekedar, bukan salah ya, bukan cuma sekedar mengingat kebaikan Tuhan. Oh jadi kamu jahat, nggak apa-apa kita jahat, kan Tuhan baik, Tuhan ampuni. Oh begitu juga ya, aduh kapan kamu harus bersikap lurus? Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Saya harus sampaikan ini.
Kalau masih ada di antara kita mungkin yang masih hidupnya tidak lurus di hadapan Tuhan, bertobatlah. Saya juga. Yesus ada di akhir hidupmu. Dia menunggu. Dia seperti seorang Bapa yang baik, tapi juga sekaligus Raja segala raja dengan penuh keagungannya. Dia saksikan perjalanan iman kita. Ayo nak, kamu bisa nak. Satu kita. Tidak mampu Bapak. Bisa nak. Bisa. Bisa. Bisa nak. Tersiap-siap jalan iman kita. Berat beban hidupmu nak. Lepaskan bebanmu nak. Hadaplah matamu, pandanganmu kepadaku, maka kamu akan pulih. Aku menghadapi kelelahan tubuh, jiwa, roh kami. Mungkin sakit, apapun. Tetap imanmu jangan sakit. Iya Pak, iya Pak. Sampai finishing well. Tahun 2023 punya tema. Tuhan bilang, kalau seperti Tuhan mungkin dalam kisah Stefanus, dia akan berdiri. Anakku, keren banget loh. Kau tetap setia di tengah-tengah tantangan yang belum selesai, tapi imanmu tetap setia. Apalah tubuh ini? Tubuh dari tanah liat dan debu akan kembali kepada debu. Tapi jaga rohmu, jaga hatimu, jaga jiwamu, tetap setia dan menyala-nyala bagi Kristus. Amin. Orang Majus dalam Matius 2 adalah mewakili 4 golongan yang hadir, sering disebut dalam kisah Natal. Karena waktu saya tidak perlu buka, Bapak Ibu bisa cek di Matius pasal 2. Orang Majus mewakili orang-orang kaya. Orang Majus mewakili orang-orang yang berpendidikan tinggi. Orang Majus bukan orang Yahudi. Orang Majus mewakili komunitas yang terkenal dan dihormati. Orang Majus mewakili orang-orang yang harus mencari Tuhan jauh-jauh dari Persia, Mesopotamia, sampai ke Yerusalem itu ribuan kilometer. Mereka menunggang unta dan mengandalkan bintang. Singkat cerita, bintang hanya muncul mulai jam 6 malam sampai jam 4 subuh. Siang dia istirahat, bangun tenda. Atau dia mungkin kalau ada Aming Kopi, dia nongkrong di warung kopi Aming. Nanti jam 6 sore jalan lagi. Makanya diperkirakan Majus sampai kira-kira 1,5 tahun sampai hampir 2 tahun hanya untuk ketemu bayi Yesus. Bapak Ibu mungkin mewakili orang-orang Majus hari ini. Aku punya posisi, aku punya jabatan, aku menengah ke atas, status sosial ekonomi aku bagus. Tapi orang Majus datang ke Yesus, mengorbankan waktu, jarak, dan mempersembahkan emas, kemenyan dan mur. Tuhan tahu kapasitas kita, dan Tuhan tahu setiap kapasitas ada metode dan cara masing-masing dalam menunjukkan kesetiaan sama Tuhan. Amin. Om, saya tidak sekaya Majus. Oke, kita buka Lukas pasal 2 yang kemarin dibahas. Ada gembala-gembala yang sederhana. Gembala-gembala ini orang yang paling dekat dengan gereja, orang yang paling dekat dengan rumah ibadah. Hanya jarak 9 mil dari kandang Yesus yang dilahirkan. Orang gembala ini orang sederhana menengah ke bawah status ekonominya. Orang gembala ini mewakili orang-orang yang berpendidikan tidak tinggi. Saya tidak mau bilang rendah, tidak tinggi. Gembala ini mewakili orang-orang Yahudi, orang-orang yang hari ini kalau boleh dikatakan adalah Kristen KTP. Orang Majus bukan Kristen dari lahir. Orang gembala mewakili orang Yahudi. Satu suku Yehuda dengan Yesus. Masih keluarga dekat. Halo sanak famili kita yang saya kasihi. Orang gembala itu siapa? Bisa kita yang merasa kita sejak lahir orang Kristen. Oh, Yesus Kristen ya? Saya juga Kristen dari lahir. Oh, kamu gembala dong? Iya, tapi status saya agak menengah ke bawah. Iya, berarti kamu diwakili gembala. Tapi saya nggak pendidikan tinggi. Iya, kamu bisa diwakili oleh gembala. Tapi seorang gembala atau kumpulan gembala ini, dia tetap datang ke Yesus
Walaupun dia tidak bawa emas, tidak ada duit, moloi. Dia datang dengan pakaian kotor, bau jeletek. Dia datang dengan perasaan yang terhina karena mereka adalah kalangan yang dipinggirkan. Saya sudah cerita waktu tanggal 17 kemarin. Tetapi orang gembala ini dalam Lukas pasal 2 ayat 16 antusias. Antusias berasal dari kata Yunani entheos. Entheos, en di dalam, theos, Tuhan. Jadi sebenarnya kata antusias itu akar katanya entheos. Saya sudah sebut waktu Natal Pemuda. Bukan Natal Pemuda. Kapan ya? Malam Natal. Jadi gimana rahasia supaya kita antusias? Pastikan Tuhan ada di hidupmu. Kalau kamu antusias tanpa Tuhan, itu fata morgana, itu semu, itu tidak legal dan tidak berkepanjangan. Gembala mewakili orang-orang sederhana, pendidikan rendah, orang yang terdekat dengan Tuhan karena dekat jarak penggembalaan. Tapi mereka tetap datang dengan antusias. Mereka pulang menjadi saksi akan kelahiran Yesus dan kemudian mereka bersuka cita memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, silakan pilih. Oh, aku bagian Majus. Tidak apa-apa, tidak salah. Karena Abraham, Ishak dan Yakub itu kaya. Ayub kaya. Daud, Salomo kaya raya, berpendidikan tinggi. Tidak mengapa. Jangan menstereotipkan orang ikut Tuhan harus yang apa ya? Aduh, yang kasihan deh lo. Baru ikut Tuhan menderita sekali. Tidak boleh makmur. Kalau makmur kamu bukan ikut Tuhan. Siapa bilang Abraham tuh kaya, Ishak kaya, Salomo kaya. Bangun bait Allah Salomo ratusan triliun, silakan hitung. Tapi bukan itu yang dicari Tuhan. Intinya adalah hatimu tetap merespon, mengiring dan melayani Tuhan dengan segenap hati sampai akhir. Katakan amin. Oh, saya seperti gembala Om, saya hanya pegawai rendahan, hanya buka toko kecil, omset paling hanya 500.000 per bulan. Karena cuma jualan kerupuk, sampai bilang jualan kerupuk itu kere. Kerupuk Mamang saya punya teman, jual kerupuk Mamang kaya raya loh, kerupuk Mamang. Mungkin ada yang di sini membawa hati seperti gembala-gembala yang kastanya menengah ke bawah, status sosial ekonominya minder. Kalau lihat kawan-kawan yang dompetnya tebal, uangnya tak berseri, merah semua, paling rendah biru, tidak ada yang warna hijau tuh, tidak ada. Cuma kalau kita kemarin banyak yang hijau. Oh iya, sorry. Kalau hijau yang terkini boleh. Ada hijau yang lalu-lalu. Maaf, ini bukan materialistik saya. Ini cuma pas ngomong tentang bagaimana suasana hati orang yang merasa minder. Enggak. Ada orang yang merasa mungkin, tapi saya mau coba tutup sebelum jam 9 lewat sedikit ini. Ada dua golongan yang sering kita lupakan. Mari kita buka. Boleh dibuka LCD. Matius pasal 2. Kalau gembala sama Majus sering disebut, banget sering disebut. Makanya saya spill aja sedikit. Kita buka Matius pasal 1 ayat 1 supaya memang ini sesuai dengan ayat Natal kita yang sudah kita lewati beberapa hari yang lalu. Matius pasal 2 ayat 1, sama-sama kita baca, 2-3. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Silakan terus dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ayat 3, hati-hati, dan ini jadi poin kita. Ada 4 tokoh, kita akan baca tokoh ketiga yang namanya Herodes. Lihat Herodes itu, munafiknya kayak begini. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Lebay. Enggak kali seluruh Yerusalem, paling cuma dia ya dengan antek-anteknya. Tapi kenapa Yerusalem kaget? Ini rahasianya. Perhatikan ayat 3, please, ayat 3 munculkan lagi. Ketika Raja Herodes bangun. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, Bapak dari mana? Oh, saya
dari timur, saya dari Jazirah Arab, namanya Gaspar. Bapak ini, oh saya dari Persia, namanya Melchior. Yang bapak ini, oh saya mewakili dari etnis Jazirah India, namanya Baltazar. Konon 3 orang majus namanya GMB, Gaspar, Melchior, Baltazar. Tidak ada dalam literatur Alkitab, tapi ada dalam literatur orang-orang Katolik. Kita bisa pelajari, walaupun itu tidak harus kita jadi hafalan. Jadi mereka mewakili raja-raja, dan bukan cuma 3, ramai. Karena mereka bawa emas berkilo-kilo. Nggak mungkin orang Majus ribuan kilo cuma bawa 1 gram. Alamak, nggak sebanding boy. Jauh-jauh ribuan kilo dari tempat asalnya untuk mempersembahkan ke bayi Yesus, cuma bawa 1 gram. Tak mungkin. Berkilo-kilo. Bapak Ibu sudah hitung 1 kilo emas berapa sekarang? 1000 kali 1 juta, 1 miliar. Konon katanya bayi Yesus dapat persembahan emas itu berapa puluh kilo. Makanya nanti dikatakan sebelum orang Majus datang, keluarga Yusuf dan Maria itu agak kere. Dia mempersembahkan hanya burung. Tapi ketika datang Majus, mereka bisa pergi ke Mesir, nyewa taksi, nyewa bis. Kenapa? Pakai persembahannya orang Majus. Emas itu mahal, kemenyan itu mahal, nur itu mahal. Oke, kita skip. Tapi Herodes terkejut. Dalam bahasa asli NIV, terkejut itu terganggu, disturbed. Bukan terkejut, terganggu. Terkejut tapi kayak emosi. What? Ada saingan saya caleg nomor 1 loh. Masa ada caleg nomor 2, 3, 4? Partainya sama lagi. Oh, enggak bisa nih. Lalu Herodes ngomong berkata sama orang Majus, cari bayi Yesus, siapa tahu nanti aku akan turut menyembah dia. Lihat munafiknya Herodes. Pura-pura mau menyembah Yesus, sebenarnya dia kalau ketemu bayi Yesus, apa yang dikatakan? Apa yang mau dilakukan? Lalu marahlah Herodes karena kena tipu sama orang Majus. Lalu dibunuhlah seluruh anak-anak di bawah usia 2 tahun. Itu kenapa? Karena memang Herodes itu tujuannya membunuh saingan dia. Kemarin Bapak Fran berkata, ada kata juru selamat, ada kata itu saingan. Herodes mau membunuh Yesus. Siapakah Herodes itu? Herodes itu bukan orang yang memusuhi gereja. Bapak Ibu perlu tahu nih, Herodes membangun bait Allah. Ngeri nih. Orang yang bertekad membunuh Yesus demi mencari simpati orang Yahudi, dia bangun bait Allah. Saya ulangi, tolong disimak baik-baik, ini besar artinya buat kita orang Kristen yang selalu ingin membangun tanda petik bait Allah hidup kita. Seringkali orang Kristen sibuk membangun bait Allah fisik jiwanya, tapi dia tidak punya hubungan pribadi intim dengan Yesus. Bahkan mungkin menganggap Yesus sebagai gangguan, saingan, bikin dosaku jadi tidak berbebas. Aku ini mau korupsi bang, Yesus nih, tolonglah, tidak usah diganggu-ganggu, biarkanlah aku korupsi. Aku berjudi, biarlah aku judi, tidak usah dilarang-larang lah. Apa sih? Adakah roh-roh Herodes dalam hidup kita? Nah, pegang kita ya, bukan nutur. Siapakah roh Herodes itu? Segala hasrat keinginan orang Kristen yang menganggap perintah, ketetapan, larangan Yesus sebagai musuh dan tidak mau diikuti. Dia pinginnya Yesus diam aja, dan diam aja. Karena aku udah kasih persembahan, diam-diam. Dosa larang-larang kan berdosalah. Karena aku udah kasih untuk bait Allah. Herodes membangun bait Allah, tapi dia mau bunuh Yesus. Saya ulangi, ini pendekanan hari ini buat saya juga, kami para hamba-hamba Tuhan, terlebih umat Tuhan. Herodes membangun bait Allah bukan untuk menyembah Yesus Tuhan, tapi untuk mencari simpati manusia supaya dia dipilih kembali dalam pilkada berikutnya. Jadi nyambung ya. Dia ikut semua hal tentang bait Allah, tapi dia menolak Yesus. Maka dia berkata gini, tolong infokan di mana Yesus lahir supaya aku datang kepada bayi Yesus untuk menyembah dia.
Syukur orang Majus diingatkan malaikat. Kalau orang Majus itu lugu-lugu polos, itulah ya, kita perlu seperti domba, seperti di tengah-tengah serigala. Engkau harus cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Betul? Kalau kita cerdik, lihai seperti ular, tanpa ketulusan, kamu akan licik dan jahat. Tapi kalau kita tulus, polos, lugu, tanpa kecerdikan, kau dimanfaatkan orang, kau dimainkan orang, sampai kau banyak utang. Gara-gara mau nolong temanmu, bantu uang sama dia. Saya dengar cerita itu beberapa kali. Teman saya mengeluh, Bang, aku kena utang onjol. Loh, kenapa? Dia orangnya baik, tulus, polos. Dia pikir semua dunia ini setulus dia. Dia pikir seluruh teman-temannya itu sebaik dia. Aku pinjemin kawan aku 10 juta. Lalu aku tidak duit. Aku gajian nanti bulan depan. Aku pinjam pinjol. Berapa aku pinjam? 15 juta. Sisanya 5 aku makan kue tiap hari. Jadi 10 juta ini gimana? Aku pinjamkan kawan aku. Habis dia kasihan, bah. Dia orangnya baik. Oh gitu. Sebaik kamu. Iya. Terus kamu minjam. Terus udah 6 bulan dia hilang langsung dia. Utang pun tidak dibayar. Aku dikejar-kejar sama pinjol. Jadi mati aku katanya. Jadi apa pendapat Pak Pendeta? Sini, Pak Pendeta punya pendapat gampang, sini. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, aku tidak punya emas dan perak untuk menolong orang ini. Tapi aku berdoa Tuhan. Kayaknya Tuhan nyatakan. Saya tidak tahu. Yang penting hatinya udah tenang. Jiwanya sudah lega. Kalaupun dikasih ya nggak sampai 10 juta lah. Tapi dengar-dengar terakhir dia sudah mengikhlaskan. Aku ikhlas. Ikhlas. Tahu nggak gara-gara ikhlas? Suatu saat ini orang lain yang bukan dia ditelepon. Habis saya minta nomor rekeningnya, nomor baru. Siapa nih? Ini Udin mana? Udin yang 10 tahun yang lalu minjam 10 juta sama awal untuk buka jualan kerupuk mamang. Ini fiktif ya, cerita fiktif. Oh iya kak, aku mau balikkan duit jadi 15 juta. 10 aja, enggak lah, ada bunga sedikit. Puji Tuhan. Pernah mengalami seperti itu Bapak Ibu? Kita udah lupa dengan orang yang kita hutangin, tiba-tiba Tuhan gerakkan dia. Doakan saja. Aku berdoa buat Udin Tuhan. Tuhan berkati dia. Jangan kutuk, jangan marah-marah. Tuhan berkati orang yang menghutangi saya. Oh Tuhan, aku dengan tulus ikhlas, aku berdoa. Biarlah Tuhan berkati. Sampai nangis, berkati dia Tuhan. Maksudnya kalau dia diberkati, dia ingat untuk balikan utang gitu Pak maksudnya. Ngerti tidak? Daripada kita darah tinggi, marah-marah, tensi naik, kau nih ya, mata kita mau lepas gara-gara marah sama orang berutang sama kita. Mending kita lepaskan. Karena ketika kita lepaskan pengampunan, bukan berarti Tuhan tinggalkan hutangnya sama kamu. Ada waktunya Tuhan berkati orang itu. Tiba-tiba dia telepon, aku minta nomor rekening kau. Siapa nih? Udin yang minjam untuk beli kerupuk mamang. Oh, iya. Herodes, janganlah menjadi bagian kita. Terakhir, ada tokoh yang jarang diangkat. Ayat ke masih Matius 2 ayat yang keempat. Puji Tuhan, mantap ya hari ini. Berubah. Maka dikumpulkannya lah, saya sengaja teriak-teriak supaya pada bangun. Maka dikumpulkannya lah semua imam, kepala, dan ahli Taurat, bangsa Yahudi, internal, orang yang satu Yahudi dengan Yesus secara manusia ya. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan? Kata mereka, di Bethlehem di tanah Yudea. Bapak Ibu, imam kepala dan ahli Taurat ini saya mau kasih definisi. Saya tunggu-tunggu pengkhotbah untuk menjelaskan siapa itu imam kepala. Paling-paling bahasanya secara normatif. Imam kepala ahli Taurat itu orang-orang yang ngerti firman Tuhan, yang tahu tentang ayat, yang biasanya pelayanan seperti kita begini. Itu terlalu normatif. Saya cari literatur aslinya dari sumber aslinya. Perhatikan, siapakah imam kepala? Imam kepala, perhatikan baik-baik, merupakan para pelayan bait Allah. Apa Bapak Ibu? Coba ulangi. Siapa imam kepala? Para pelayan bait Allah yang bertanggung jawab
atas penyembahan. Saya langsung bergidik. Bukankah itu kami? Berapa? Saya bertanggung jawab atas penyembahan. Pengkhotbah, WR, singer, musik, LCD, multimedia, petugas parkir, parking manager, sound system, sarana prasarana, para pendoa, hamba-hamba Tuhan. Itu golongan imam. Saya agak takut nyampaikan ini karena itu saya juga loh. Siapakah imam-imam kepala? Orang yang disebut pelayan bait Allah, yang bertanggung jawab atas penyembahan di bait Allah. Siapakah itu ahli Taurat? Orang yang menyalin nas Alkitab pada zaman pasca pembuangan Yahudi. Mereka dilatih untuk mengajar dan menerapkan hukum perjanjian lama, dan ahli dalam soal kitab Taurat. Mereka menyalin dari bahasa itu ke bahasa Ibrani. Titik, koma, apal. Tapi waktu ditanya sama Herodes, di manakah Mesias lahir? Mereka langsung jawab, karena udah di luar kepala. Oh, di Betlehem tanah Yudea. Tapi ada sedikit yang menggelitik saya. Habis ditanya, apakah mereka pergi ke Betlehem? Yuk, imam-imam kepala lalu mengajak ahli Taurat, yuk serombongan rayon yuk, rayon imam kepala dan ahli Taurat, yuk kita ikut orang Majus yuk mengunjungi bayi Yesus. Enggak, mereka cuma tak tahu informasinya akurat, kredibel, valid. Halaman berapa di kitab Taurat, pasal berapa, ayat berapa, baris berapa, kolom berapa. Di lembaran Taurat yang ke berapa ratus, di situ ada tertulis Betlehem tanah Yudea, di situlah Mesias lahir. Tapi ketika Herodes bertanya tentang bayi Yesus, mereka cuma kasih info, hanya kasih info, hanya tahu, tapi tidak melakukan apa yang dia tahu. Itu buat kita, kami juga. Ada 4 golongan yang Tuhan ingatkan setiap Natal dan Tahun Baru. Hendaklah kita menjadi orang Majus, yang mungkin posisimu tinggi, terhormat, terkenal, jauh dari pusat ibadah, tapi mereka merelakan diri untuk datang jauh-jauh, mempersembahkan apa yang mereka punya untuk Tuhan. Atau mungkin kita seperti gembala, orang-orang yang sederhana, simple, nggak terlalu mencolok, tapi tetap datang ke Tuhan juga, menyembah, bersaksi dan memuliakan Tuhan dengan penuh sukacita. Jangan kita seperti Herodes yang keluar uang banyak untuk mencari simpati orang Yahudi, bangun bait Allah, sinagoga. Tapi Yesus yang sesungguhnya, Mesias yang lahir sesungguhnya itu, dia mau bunuh. Kenapa? Karena Mesias dianggap gangguan. Kalau orang Kristen merasa terganggu dengan perintah Yesus karena mengganggu jalan hidupnya yang jahat, kita sudah kemasukan roh Herodes. Kalau kita merasa ibadah itu mengganggu aktivitas kita sehari-hari, kita sudah masuk roh Herodes. Maaf, ini keras, tapi tidak apa-apa. Hari pertama untuk mendasari 10 tahun. Atau kita merasa kita bukan Herodes. Oh, saya rajin kegiatan gereja. Saya ada di pusat penyembahan gereja. Saya ada di tengah-tengah pengajaran Alkitab. Saya tahu Alkitab dari Kejadian 1 sampai Wahyu 20, udah hafal luar kepala. Tapi Tuhan Yesus bilang, mau hafal terserah kaulah. Yang Tuhan mau, apakah engkau menjadi pelaku firman yang setia sampai akhir. Bapak Ibu, ini sudah menemplak saya ketika saya mempersiapkan ini. Saya minta ampun, Tuhan, aku tidak GR, aku sudah seperti Majus atau gembala. Jangan-jangan ada sedikit roh Herodes dalam hati, sibuk dengan kegiatan luar gereja. Para panitia dengan kasih Kristus, saya mohon dengan hormat, kita sudah betul-betul sudah mengerahkan tenaga, daya, upaya, dana, waktu, perasaan. Saya tahu dalam setiap kegiatan pasti ada perbedaan pandangan, pendapat, dan saling berbenturan. Itu kita bisa kelola. Tapi jangan sampai kita meninggalkan Yesus. Roh Yesus Kristus yang mendatangkan sukacita itu jangan sampai lepas dari hati kita. Tuhan Yesus bisa nangis kalau kita hari ini sedih gara-gara repot untuk mengurus tentang bait Allah,
Jadi tidak mau beribadah menyembah Yesus yang punya bait Allah. Kita sudah keluarkan uang besar seperti Herodes mungkin, tapi kita tidak merasakan kehadiran Yesus dalam hatimu. Itu sudah ciri-ciri sindroma roh Herodes. Dalam nama Yesus, keluar roh Herodes dalam hati kita. Dalam hati kita, saya tidak bilang hati Bapak Ibu, hati kita ini kena semuanya. Jangan penting berdiri. Terus kerawan roh bisa kelihatan. Karena bakar hati itu, nyalakan api rohmu. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Saya jadi berkobar-kobar ini, bukan karena nanti habis ini dapat makanan habis tahun baru. Enggak, saya berkobar. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang santai. Jangan tegang, jangan tegang. Ya. Atau mungkin kita sudah sibuk seperti imam kepala dan tahu banyak hal. Silakan singgah ke belakang. Tapi kita tidak menjalani apa yang kita tahu. Kita sudah kena sindroma imam kepala dan ahli Taurat. 4 golongan ini menjadi permenungan kita di awal tahun 2024. Manakah 4 opsi ini yang ada di dalam hati kita? Kalau opsi kita ada di opsi yang ketiga dan keempat, please, selagi nafasmu masih ada dalam hidung kita, cepat-cepat bertobat dan berubah menjadi lebih baik lagi. Jangan biarkan sindroma roh Herodes dan sindroma roh imam kepala dan ahli Taurat itu menguasai hidup kita. Jadilah seperti orang-orang Majus dan atau gembala yang sama-sama datang kepada Yesus dan menyembah dengan segenap hati sesuai dengan kapasitas status sosial ekonomi kita. Orang kaya ya persembahkan emas, perak, kemenyan, itu lumrah. Itu bukan prestasi. Saya ulangi, saya baca artikel bagus banget. Kalau kita merasa seperti orang Majus, kita mempersembahkan emas, perak, kemenyan yang mahal, nilainya tinggi, itu bagi Tuhan bukan prestasi, itu lumrah. Lumrah. Gembala tidak kasih emas, tidak apa-apa kata Tuhan. Hatimu dan hati orang Majus sama-sama ikut aku sampai akhir. Dan gembala juga bukan persembahkan emas, betul, tapi dia mempersembahkan kesaksiannya. Sepulangnya dari itu dia beritakan di seluruh Bethlehem Yudea tentang kelahiran Yesus. Orang Majus masih harus pergi lagi ke Persia. Hari ini kita berdiri seperti ini. Kita seperti mungkin imam-imam kepala yang sibuk melayani Tuhan. Itu saya juga kena, saya juga kena. Kita sibuk pelayanan. Jangan lupa siapkan hati kita untuk menerima dan dikuasai oleh Yesus sepanjang 2004 ini. Sepanjang tahun lalu kau setia. Kita ubah sedikit. Sepanjang tahun lalu kau sangat. Boleh kan? Boleh. Mari kita berdiri. Nafasku memuliakan. Terima kasih Tuhan berfirman membuat kami, saya dan kita semua nyanyi kebanggaan Tuhan. Sepanjang tahun lalu kau setia. Sungguh-sungguh kita nyanyi. Ganti kata sedikit. Sepanjang tahun lalu kau sangat baik. Hari ini Tuhan aku melangkah di tahun yang baru. Nafasku memuliakan, menyanyi kebaikan. Saya lupa ngomong sedikit. Mungkin Bapak Ibu heran, katanya khotbah nanti pakai baju pastor, baju pendeta yang pakai. Kok hari ini kayak baju Alfamart? Enggak, ini bukan baju Alfamart. Ini dibuatkan oleh istriku, kasih Pak, surprise, aku buatin papa ya. Oh mama, terima kasih sayang, mama. Dia buatkan khusus ini logo GPDI, gambar 45. Kok bukan nama Yohanes Panca? Enggak apa-apa, papa kan harus ingat tanggung jawab sebagai gembala, shepherd. Maaf, bukan pamer, sorry, maaf. Ini saya menghargai istri saya. Sayang dia lagi disanggau.
Makasih ya Ma, walaupun harganya enggak mahal. Apakah kita harus memberi yang mahal baru kita bangga sama Tuhan? Tuhan nggak butuh kemahalan hadiahmu. Tapi kalau itu memang lumrah, berikan bagi Tuhan. Ini baju nggak sampai 125.000, saya tahu kok, karena anak pendeta yang bangun. Yang begitu. Saya baru dikasih istri saya sudah bangganya minta ampun. Tadi Mami bilang, kenapa nggak pakai jas? Enggak, saya udah janji sama istriku, aku pakai sama. Apalagi Tuhan, Dia butuh hati kita. Saya tidak siapkan nangisan. Ini bukan nangis. Saya tidak gampang nangis sebenarnya. Ini tahun baru. Jangan sampai hati kita repot dengan hal-hal dunia, sampai lupa yang sesungguhnya adalah sukacita Yesus lahir di hati kita. Oke, kita sedang menghadapi Pak Om, saya lagi sakit. Oke, kita berdoa, Tante, kita berdoa. Bro, Tuhan sembuhkan. Tapi sekiranya itu pun masih ada sampai hari ini, jangan tinggalkan Yesus, Tuhan. Datang kepada Yesus seperti orang Majus, berkorban jauh-jauh. Seperti gembala berkorban dekat-dekat, tapi tetap berkorban. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan, please. Ini pesan Tuhan yang kuat buat saya. Mumpung ini awal tahun baru, jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Hitung-hitungan uang, hitung-hitungan tenaga, hitung-hitungan kesibukan. Please. Saya kalau dihitung-hitung saya harus pergi ke Sanggo sebenarnya. Mereka sudah tunggu saya. Saya bilang saya cukup tanggal 7 dolar pada 9 anak. Anakku bilang begini, Pak, apa kan biasanya dengan Gisel sampai tahun baru? Enggak, nak. Tahun ini beda. Aku harus menepati janji integritasku. Aku berjanji aku harus ada di tengah-tengah Gajah Mada, walaupun hanya berapa hari. Saya dikasih baju sama istri saya, senangnya sampai terharu. Apalagi Tuhan, hati kita dipersembahkan sungguh-sungguh buat Tuhan. Sungguh-sungguhlah ikut Tuhan. Ya, amin, Bapak Ibu. Sungguh-sungguh ikut Tuhan sampai nafasku memuliakan. Itu apa artinya? Sampai mati. Kapan orang tidak ada nafas? Mati, baru kamu tidak muliakan Tuhan. Artinya apa? Selama kita hidup, kita muliakan Tuhan. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan Tuhan. Pejamkan mata kita. Terima kasih Tuhan. Sungguh firman-Mu untuk 4 golongan ini mengingatkan saya, kami dan kita semua, untuk kami lebih berwaspada atas setiap godaan-godaan di tengah-tengah tahun hari yang akan kami lewati. Bapak, mungkin kami tidak mempersembahkan semewah, semahal orang-orang Majus. Mungkin kami seperti seorang kumpulan gembala. Dengan kesederhanaan kami membawa hati kami untuk datang menyembah Yesus. Tapi satu hal yang Tuhan mau, jika engkau mampu dan diberikan Tuhan kemampuan untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan, jadilah seperti orang Majus. Tapi jika mungkin engkau sangat terbatas dengan segala kesederhanaan, tetaplah datang dan cari Tuhan. Karena Tuhan tidak mengutamakan pemberianmu, Tuhan mengutamakan hati dan kesetiaan kita untuk taat, percaya dan setia sampai tahun yang berakhir, sampai nafas kita berakhir. Dalam nama Yesus Tuhan, hamba betul selesai menyampaikan firman. Biarlah hari ini, tahun ini, kami percaya, kami berkatakan, tahun 2020, tahun yang penuh kemenangan, tahun yang penuh berkat Tuhan, tahun yang penuh dengan kesejahteraan, tahun yang penuh dengan sukacita Tuhan. Kami lebih taat, setia, dan sungguh-sungguh mengiring dan melayani Tuhan. Apapun halangan, tantangan yang harus kami hadapi, roh iman kami semakin kuat menghadap Allah Yesus. Terima kasih Tuhan, kamu telah selesai menyampaikan.